Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Herlina, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018, NPM 1813041009. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 11 semester 1, yaitu teks eksplanasi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada materi teks eksplanasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dan indikator teks eksplanasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi yang saya gunakan adalah kompetensi dasar 3.22, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kompetensi dasar 4.22 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Adapun indikatornya yaitu indikator 3.22.1 mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Indikator 3.22.2 menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Indikator 4.22.1 menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. 4.22.2 menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Baik, pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi, meliputi pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, serta contoh teks eksplanasi. Adik-adik sekalian, pernahkah kalian membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak? Nah, jika pernah, teks tersebut merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Lalu, bagaimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu dapat disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk, kita kenali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Adik, teks eksplanasi memiliki 5 ciri-ciri khusus yang dapat membedakan dari teks yang lainnya. Yang pertama, berisi informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, sifatnya informatif. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum seperti tsunami, banjir, gempa bumi, dan hujan. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi, selanjutnya kita harus mengetahui struktur teks tersebut. Struktur teks eksplanasi terdapat 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini berisi gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Pada bagian ini terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam. Yang ketiga, interpretasi. Bagian akhir atau simpulan dari teks eksplanasi yang berisi inti atau kesimpulan dari topik yang dibahas. Tahukah kalian, pada teks eksplanasi ini terdapat kaidah kebahasaan loh. Apa saja kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Yuk kenali kaidah kebahasaan teks tersebut. Pada teks eksplanasi terdapat 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama, fokus pada hal umum. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan kalimat pasif. Keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Kelima, membuat justifikasi bahwa suatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. 6. Lebih banyak menggunakan kata kerja, material, dan kata kerja aktif. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teks eksplanasi dan bagian-bagian yang ada pada materi teks eksplanasi. Selanjutnya, agar adik-adik lebih paham mengenai teks eksplanasi, saya akan memberikan satu contoh teks eksplanasi mengenai fenomena alam, yaitu banjir bandang. Yuk, kita simak baik-baik contoh berikut ini.
Banjir bandang merupakan banjir yang besar dan datang dengan tiba-tiba, mengalir dengan deras dan dapat menghanyutkan benda-benda besar. Banjir ini mengakibatkan berbagai masalah dari sosial hingga ekonomi, merusak berbagai fasilitas maupun sarana prasarana yang dilewatinya. Selain itu, aliran deras yang membawa berbagai macam material dari hulu menyebabkan rumah warga hancur dihantamnya. Penyebab utama banjir bandang adalah terjadinya proses orografi. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena angin yang mengandung uap air dan bergerak secara horizontal. Kemudian angin tersebut naik menuju pegunungan. Suhu udara di pegunungan yang dingin menyebabkan kondensasi dan akhirnya terjadi hujan di sekitar pegunungan. Karena curah hujan yang deras, akhirnya mengakibatkan banjir bandang yang terjadi di daerah-daerah sepanjang aliran sungai. Ada juga karena jebolnya bendungan atau waduk. Hujan lebat yang mengguyur bumi dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan penambahan debit air pada bendungan. Apabila jumlah air semakin besar dapat mengakibatkan tanggul tidak kuat menahan debit air yang tertampung. Tanggul tersebut akan jebol dan mengeluarkan semua air yang ditampung. Aliran air yang besar ini dapat menggenangi daerah-daerah yang berada di sekitar waduk, terutama daerah-daerah yang memiliki ketinggian lebih rendah dari waduk atau bendungan tersebut. Banjir bandang tidak bisa dianggap sebagai satu persoalan tunggal, tetapi suatu yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang secara berantai mengundang banjir. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu padu menanggulangi banjir agar dampak negatif bencana alam yang satu ini dapat diminimalisasi. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu teks eksplanasi? Semoga dapat membantu kalian untuk mengenali teks eksplanasi di kemudian hari. Demikianlah ulasan kali ini mengenai teks eksplanasi dan juga membahas secara lengkap mengenai pengertian, struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Mudah-mudahan adanya pembahasan mengenai contoh teks eksplanasi bisa bermanfaat dan juga bisa membantu kalian ketika ingin membuat teks eksplanasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band.